Hai, bertemu lagi dengan saya Dodi Prihatmono dari dodianimation.com. Ya, senang sekali teman-teman, ini adalah video kedua dari rangkaian beberapa video pengenalan software Blender versi baru, yaitu Blender versi 2.8. Nah, untuk teman-teman yang belum melihat video yang pertama, silahkan cek dulu, linknya ada di bawah video ini atau di deskripsi dari video ini di YouTube. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe atau berlangganan yang ada di bawah video ini di YouTube supaya saya semakin semangat membuat video-video yang baru dan teman-teman juga akan mendapatkan update dari video tutorial saya. Oke, langsung saja ya teman-teman, di video yang kedua ini kita akan membuat bentuk seperti ini. Ini terlihat agak rumit, tapi sebetulnya tidak juga. Oh ya teman-teman, banyak juga yang bertanya tentang spesifikasi hardware yang diperlukan untuk menjalankan software Blender. Untuk spesifikasi silahkan cek saja link yang ada di bawah video ini di YouTube. Oke, langsung saja ya. Kita akan reset dulu, klik File, New, dan klik General. Kita akan mulai dari pertama. Nah, untuk teman-teman yang bertanya, kok bisa sih backgroundnya berwarna abu-abu? Nah, silahkan lihat dulu di video yang pertama, karena saya tidak akan terangkan lagi. Oke, langsung saja saya akan terangkan dulu tentang tools modeling yang ada di Blender versi 2.8 ini, tapi dasar-dasarnya saja ya, tidak semuanya akan saya terangkan, karena pasti akan memakan waktu terlalu banyak nanti. Pertama, untuk masuk ke dalam proses modeling, kita harus klik tab dulu di dalam keyboard, atau teman-teman bisa langsung klik di sini, edit mode menjadi object mode menjadi edit mode. Ini sama juga dengan klik tab. Kemudian berikutnya, teman-teman juga bisa masuk ke dalam tab modeling yang ada di sini, maka secara otomatis dia akan masuk ke dalam edit mode di sini ya. Kita lihat ini edit mode dan toolsnya juga akan terlihat di sini. Oke. Bisa, jadi silakan masuk ke layout saja tidak masalah, klik tab untuk masuk ke dalam edit mode. Nah, berikutnya ada beberapa pengaturan yang harus kita lakukan. Yang pertama, silakan buka dulu di dalam jendela edit atau di dalam menu edit, kemudian di dalam preferences. Di sini saya mengganti line width yang ada di dalam interface ya. Line width-nya di sini menjadi thin. Karena mungkin pada awal ini tick ya. Kalau tick itu maka dia akan terlihat vertex-nya itu besar-besar seperti ini ya, teman-teman. Teman-teman bisa melihat di sini titik-titiknya, vertex-nya dan garisnya ini tebal sekali. Memang ini terlihat bagus, tapi terus terang saya tidak terbiasa dengan bentuk seperti ini. Saya akan agak terganggu pada waktu proses modeling. Untuk itu saya ganti menjadi thin saja atau auto juga boleh. Oke ya. Berikutnya kita klik save di sini ya, save preferences. Berikutnya, apalagi di bagian input di sini kita tidak menyalakan yang namanya emulate numpad. Karena fungsi dari emulate numpad ini sebetulnya untuk mengganti viewport. Jadi untuk mengganti tampilan viewport dari front, left itu semuanya sudah terakomodir di sini. Jadi kita bisa melihat tampak depan atau tampak kanan itu semuanya dengan menggunakan klik sumbu-sumbu yang ada di sini. Jadi kita tidak memerlukan lagi yang namanya emulate numpad. Kemudian manfaat dari kita tidak menyalakan emulate numpad ini, itu kita bisa menggunakan angka 1, angka 2, dan angka 3 di keyboard itu sebagai pengganti shortcut untuk mengaktifkan vertex, edge, maupun face. Nanti saya akan terangkan itu ya. Nah, berikutnya yang perlu kita nyalakan adalah di sini ada yang namanya select all toggle. Ini apa sih? Awalnya dia tidak menyala. Ini kita nyalakan karena mungkin teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan software Blender yang lama, saat mengaktifkan objek itu menggunakan keyboard shortcut A, dan untuk mematikannya lagi itu menggunakan A lagi. Jadi misalnya seperti ini. Saat kita mengaktifkan vertex ini dan vertex ini, kemudian kalau kita ingin mematikan seleksi kita menggunakan A. Oke. Nah, kalau misalnya itu tidak dinyalakan di dalam input ini, kita tidak menyalakan select all toggle ini, maka yang terjadi adalah saat kita menyeleksi objek ini dan kita klik A, maka tidak terjadi apa-apa atau terseleksi semuanya. Kalau kita klik A lagi juga dia tidak akan mati seleksinya. Kecuali kalau kita double klik A ya, AA, maka mati seleksinya. Tapi terus terang itu saya tidak terbiasa, atau mungkin teman-teman yang pengguna software Blender lama tidak terbiasa. Untuk itu kita menyalakan di sini ada yang namanya select all toggle. Oke, saya rasa itu saja cukup. Kemudian kita akan klik Save User Setting, klik Save Preferences. Saya ulangi lagi, jadi kita tadi di dalam interface di sini mengganti line width-nya menjadi thin. Kemudian untuk inputnya di sini kita matikan emulate numpad, dan di sini untuk select all toggle-nya kita nyalakan. Kemudian kita juga perlu mengaktifkan satu buah menu quick menu ya, quick atau favorit, saya lupa namanya. Kalau kita menggunakan shortcut Q, maka di sini ada namanya quick favorite.
Quick Favorite ini sangat memudahkan kita untuk mengaktifkan beberapa menu-menu yang sering kita gunakan. Sebagai contoh misalnya, teman-teman sering menggunakan move ini ya, translate ini misalnya ya. Maka teman-teman tidak perlu mengklik ini, teman-teman cukup klik kanan saja di sini, dan di sini bisa kita pilih Add to Quick Favorite. Add to Quick Favorite. Sehingga saat kita gunakan shortcut Q, maka di sini sudah ada move ya. Misalnya ini saya matikan seleksinya seperti ini. Kemudian kita klik Q, nah di sini ada move dan ini otomatis akan muncul di sini. Oke. Nah, ada hal lain yang saya sering gunakan di dalam Quick Favorite tadi, yaitu kalau kita lihat di sini ada namanya Walk Navigation. Itu kalau dulu saat kita masuk ke dalam menu kamera, di sini ada kamera ya, kita klik gambar kamera, kemudian kita ingin merubah pandangannya, kita menggunakan Shift F ya, Shift F. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Dan caranya itu setahu saya mungkin kalau ada teman-teman yang tahu bisa tuliskan di dalam kolom komentar untuk shortcutnya. Tapi setahu saya menambahkannya di dalam Quick Favorite, yaitu kita klik View di sini, kemudian di sini ada navigasi ya, navigation, di sini ada Fly Navigation, tapi saya lebih suka menggunakan Walk Navigation. Saya klik kanan ini, kemudian saya Add to Quick Favorite, sehingga saat kita masuk ke dalam menu kamera, kita klik Q dan di sini ada muncul Walk Navigation, maka ini kita bisa mengarahkan view seperti ini. Dan juga kita bisa menggunakan keyboard W untuk maju. Mungkin teman-teman yang suka main game ini sudah hafal shortcut ini ya. Nah, ini semuanya ada di dalam Walk Navigation, atau tadi kita klik Q maka akan muncul di sini. Kemudian satu hal lagi, kalau misalnya objek ini kita masuk ke dalam edit mode, kemudian kita select all, klik A, saya akan gunakan move ini saja ke sini misalnya ya. Kemudian kalau kita perhatikan ini pusatnya berada di sini. Nah, ini pusat objeknya ada di sini, sehingga kalau kita rotasi ya pusatnya ada di sini. Nah, untuk memindahkan lagi ke tengah, kalau dulu shortcutnya itu adalah Ctrl, Shift, Alt, dan C, tapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Dan sekali lagi kalau teman-teman tahu shortcut yang baru silahkan tuliskan di kolom komentar, tapi saya akan menambahkannya di dalam Quick Favorite. Kita bisa masuk lagi ke dalam objek ya, dalam posisi objek mode di sini ya, objek. Kemudian di sini ada yang namanya adalah mana ya? Set origin ya, set origin. Kemudian di sini ada origin to center of mass. Di sini tidak tertulis shortcutnya. Kemudian di sini ada origin to center of mass. Kita bisa seleksi di sini, kita klik kanan di sini, kita klik Add to Quick Favorite, sehingga kalau kita klik Q dan kita lihat di sini ada origin to center of mass. Kalau kita klik itu maka sekarang pusatnya sudah berpindah ke tengah objek. Ya, Q dan sini muncul. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman suka menambahkan sesuatu yang ingin cepat, teman-teman bisa menambahkannya di dalam Quick Favorite. Misalnya ada satu buah parameter modifikasi yang sering digunakan, mungkin subdivision surface ya. Teman-teman arahkan ke sini, klik kanan, Quick Add to Quick Favorite, sehingga kalau kita klik Q, nah di sini muncul ada subdivision surface. Q subdivision surface, begitu ya. Oke. Kemudian saya akan reset lagi. Saya rasa itu cukup ya. Untuk Quick Favorite ini kita tidak perlu simpan, karena memang meskipun ini kita reset ya, sobat blendernya kita reset, itu dia masih ada di sini terus. Jadi dia akan tersimpan, sudah otomatis tersimpan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam edit mode. Kemudian di sini ada beberapa tools yang muncul. Tools ini biasanya kita kalau di Blender versi lama ya, kita biasa menggunakan shortcut, tapi sekarang ada di sebelah kiri. Ini akan mempermudah teman-teman yang menggunakan Blender yang masih baru ya, pengguna baru. Untuk melihat namanya, kita bisa tarik garis yang ada di sebelah kanan ini ke kanan, terus seperti ini, sehingga sekarang muncul nama-namanya. Seperti ini tadi, ini adalah transform, move, dan seterusnya. Nah, saya akan terangkan beberapa menu yang ada di sini, tapi tidak semuanya ya, karena waktunya tentu saja akan sangat panjang nanti. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada segitiga kecil di pojok bawah, itu maka artinya sebetulnya tombol ini memiliki beberapa tombol tambahan. Jadi kalau misalnya extrude region ini saya klik dan saya tahan agak lama di situ di mouse-nya, maka di sini akan muncul ada 4 buah menu, yaitu extrude region, extrude along normal, extrude individual, dan extrude to cursor. Nah, misalnya untuk extrude region ini, sebetulnya teman-teman sudah terbiasa dengan menggunakan shortcut E.
Oh ya, tapi saya akan terangkan dulu seleksi yang ada di dalam edit mode. Nah, di dalam edit mode itu ada 3 buah seleksi yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah titik atau vertex, seperti ini. Kalau kita seleksi vertex dan kita tahan shift, maka kita bisa menyeleksi beberapa vertex sekaligus. Dan ini kita bisa drag, kita bisa scale, seperti ini. Kita bisa rotate juga, seperti itu. Shortcutnya adalah angka 1 ya, teman-teman bisa klik ikonnya di sini. Untuk shortcutnya adalah angka 1 yang ada di keyboard. Untuk itu, tadi kenapa kita matikan emulate numpad. Kemudian yang kedua adalah edge. Edge itu ikonnya adalah ini. Shortcutnya adalah angka 2. Jadi kalau angka 1 tadi adalah vertex, seperti ini. Angka 2 adalah edge. Oke, ini juga sama, kita bisa menyeleksi, kita bisa geser, kita bisa scale, kita bisa rotate gitu ya. Dan yang ketiga adalah seleksi face. Untuk shortcutnya kita menggunakan angka 3 yang ada di dalam keyboard dan ikonnya ada di atas sini. Sama, ini kita bisa geser, kita bisa scale, kita bisa rotate. Rotate ya, seperti itu. Nah, itu tadi 3 buah seleksi yang nanti pasti akan sering kita gunakan. Dan untuk mengganti view selain dengan menggunakan seperti ini ya, klik Z dan seterusnya ini, teman-teman juga bisa menggunakan shortcut yang ada di sebelah kiri dari angka 1. Nah, ini ya. Shortcutnya seperti ini, saya tidak tahu namanya apa nih, koma ya, atau apa namanya, petik ya, tanda petik ya. Mungkin teman-teman yang tahu silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, kita bisa memunculkan view-view yang sering kita gunakan di sini. Misalnya view top, klik lagi, view left, klik lagi, view right, dan seterusnya. Jadi, itu juga bisa kita manfaatkan untuk mengganti view. Nah, kembali saya akan terangkan ini. Saya kembali ke objek mode dulu. Saya delete, klik X, delete. Dan saya akan membuat satu buah objek lagi. Kembali cube. Klik tab lagi untuk masuk ke edit mode. Oke, tadi extrude. Itu fungsinya adalah seperti ini teman-teman ya. Saat kita aktifkan face, kemudian kita klik tanda plus di sini. Dan kita tarik ke atas. Maka dia akan memunculkan objek baru. Kalau kita seleksi ini dan kita tarik ke sini, maka dia akan memunculkan objek baru. Untuk shortcutnya sebetulnya sangat mudah sekali untuk mengingatnya, yaitu E. Karena extrude itu inisialnya atau huruf depannya adalah E. Dan teman-teman juga bisa melihat di situ ada keterangan shortcutnya yaitu E. Sehingga kalau kita tekan E di sini, maka dia akan memunculkan face baru ya. Kemudian yang lain ini saya rasa teman-teman silahkan coba sendiri, tapi di sini ada yang menarik yaitu extrude to cursor. Saya akan contohkan, misalnya saya akan melihat dari view sisi front, misalnya seperti ini. Nah, teman-teman lihat di sini ada satu face yang aktif, kemudian kita lihat dari view front, kemudian kursornya ini saya klikkan di sini, maka dia akan di-extrude ke arah kursor. Saya scale, misalnya S ya untuk scale, sini S. Sini S dan seterusnya, ini maka akan membuat face ini mengikuti arah dari kursor. Ini menarik sekali ya. Dan ya, saya sih belum pernah pakai ya, artinya belum pernah saya pakai untuk kebutuhan pekerjaan, tapi ini sepertinya nanti menarik sekali. Oke, ya seperti ini teman-teman bisa manfaatkan. Nah, kemudian apalagi di sini ada insert face, tentu saja untuk memasukkan face. Jadi kalau kita seleksi satu buah face dan ini kita tarik dari pinggir ya, dari pinggir ke tengah begitu, maka dia akan memasukkan face-nya. Ini kita bisa extrude seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada bevel. Bevel itu shortcutnya adalah Ctrl B kalau dulu ya. Kalau sekarang ini shortcut ini ikonnya seperti ini, bevel seperti ini. Dan di bevel sendiri itu ada segmen ya. Kalau kita buka di bawah sini, di sini ada jendela ya, tambahan jendela. Di sini ada segmennya, kita bisa tambahkan mau berapa gitu. Jadi kalau sudah kita bevel, kita bisa tambahkan di sini mau berapa buah segmen yang ada di situ, sehingga dia akan terlihat lebih halus. Oke, misalnya saya tadi face yang kita bevel, misalnya edge yang kita bevel juga bisa ya. Kita seleksi edge yang ada di sini. Kemudian kita klik bevel ini dan kita tarik ini ke atas begini. Oke. Kemudian di sini untuk segmennya kita bisa tambahkan sehingga ini akan menjadi rounded atau melingkar. Berikutnya apalagi saya akan hapus dulu ini, saya akan buat objek baru sama saja. Loop cut ini dulu shortcutnya adalah
Ctrl R ya, teman-teman tentu saja masih terbiasa dengan Ctrl R untuk menambahkan loop cut ya. Tapi untuk kali ini saya coba Ctrl R dulu ya, Ctrl R. Untuk menambahkan jumlah segmen itu kita bisa menggunakan scroll pada mouse. Kita bisa menambahkan scroll pada mouse untuk menambah segmen, dan juga kita bisa menulis di keyboard misalnya 4 untuk menambahkan jumlah segmen menjadi 4, backspace ya, backspace atau delete, 2 begitu ya, backspace itu juga bisa. Nah, tapi di sini loop cut itu kita bisa menambahkan dengan cara kita klik dulu di sini, kemudian di sini akan muncul ya, seperti tadi kita bisa menambahkan mau berapa number of cut-nya. Atau teman-teman juga bisa cek di sebelah atas di sini, di atas di sebelah kanan di sini untuk yang nanti. Jadi kalau misalnya nanti saya ingin number of cut-nya adalah 5 misalnya ya, saat saya klik ini, nah dia maka akan 5. Oke ya. Tapi yang sedang aktif sekarang teman-teman mengaturnya di sini. Jadi kalau misalnya ini saya kurangi lagi, maka teman-teman mengaturnya di bawah. Oke, berikutnya adalah loop cut ada 2 ya, silakan teman-teman coba sendiri. Kemudian di sini ada yang namanya knife. Knife itu pisau. Shortcutnya dulu adalah huruf K. Jadi kalau kita klik K dan kita klik drag seperti ini, maka kita bisa memotong dengan bebas dan kita tekan spasi untuk apply. Nah, kalau teman-teman ingin memotong tembus sampai belakang, ini kan tidak tembus ya, tidak tembus ke belakang. Teman-teman bisa menggunakan knife ini, kemudian kita klik drag seperti ini dan kita tekan Z. Ya, tekan Z untuk memotong sampai belakang. Z-nya itu kita klik saja dan kita lepas, maka dia akan memotong sampai belakang. Kemudian saya akan hapus lagi ini, saya akan buat lagi objek yang sama. Di knife ini ada lagi pilihan lain, yaitu bisect. Untuk bisect ini bacanya gimana sih ya? Untuk bisect ini kita juga hampir sama dengan knife ya. Tapi ini agak berbeda sedikit. Jadi kita klik drag ya, kita tahan mouse kita, klik drag, kita tahan seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai, ini kita lepas mouse-nya. Maka di sini akan muncul panah dan juga lingkaran. Panah ini kita bisa arahkan ke arah mana gitu, ke atas ke bawah, dan lingkaran ini kita bisa putar begitu. Nah, seperti ini. Dan ini kalau kita perhatikan dia memotong sampai belakang. Pilihannya di menunya di sini ada untuk membuang bagian atas maupun bawah ya. Saya juga tidak tahu yang mana yang inner dan outer. Pokoknya silakan dicoba-coba saja. Seperti itu untuk membuang bagian tertentu. Kemudian bisa ditutup ya, bisa di fill seperti ini. Jadi ini sangat efektif kalau misalnya teman-teman ingin membuat perpotongan, mungkin bangunan gitu ya, bangunan yang dipotong atau sebuah objek yang dipotong menggunakan ini, menu bisect ini. Kemudian ini berikutnya poly build, saya tidak akan terangkan itu. Ini untuk membuat model atau retopo. Spin, nah ini juga menarik ya. Spin ini saya akan saya menghapus dulu. Saya akan membuat satu buah objek lagi. Mungkin kali ini adalah objek plane aja, plane datar. Kita akan seleksi satu plane ini, kemudian dari sisi samping ya kita gunakan view left seperti ini. Nah, di sini ada pengaturan di sebelah kanan ini. Di sini ada sumbu X, Y, dan Z. Nah, kita perhatikan. Kalau sumbu X, maka dia akan ya arahnya seperti inilah ya. Kalau sumbu Y, maka arah seperti ini. Kalau saya ini di sumbu X. Nah, kalau sudah kita arahkan sumbu X seperti ini, kita perlu memindahkan si pusatnya ini dengan cara kita gunakan kursor dan kita klik di sini mungkin ya. Kita klik di sini. Oke. Kemudian kembali saya gunakan tadi spin, maka dia akan berpindah ke sini. Nah, saat kita klik plus ini, maka si plane tadi akan muncul sedikit dan ini kita bisa rotate seperti itu ya. Nah, atau di sini juga kita bisa mengatur angle-nya, misalnya menjadi 180 derajat. Dan di sini step-nya adalah jumlah segmen. Jadi kalau kita tambahkan, maka dia akan semakin banyak. Panah ini kita juga bisa geser-geser lagi kalau memang teman-teman ingin menggesernya di sini baik ke atas ke bawah, begitu ke kanan ke kiri itu bisa. Begitu ya. Kalau misalnya kita ingin membuat lagi, maka kita harus pindahkan lagi kursornya ini misalnya ke sini. Kemudian kembali kita gunakan spin dan kita klik plus lagi di sini, plus lagi. Dan kita putar begitu. Oke, kita bisa isikan di sini negatif.
negatif 180 derajat. Ini kita bisa geser ke kiri begitu. Jumlah stepnya juga kita bisa atur lagi. Nah, seperti itu seterusnya ya. Jadi ini adalah spin. Di menu yang lain di sini ada spin duplikat. Ya, saya tidak akan tunjukkan. Oke, saya rasa ini saja untuk beberapa tambahan tools modeling yang mungkin akan sering kita gunakan. Sebetulnya masih banyak. Di sini ada beberapa lagi. Silakan teman-teman mencoba-coba sendiri ya. Misalnya untuk smooth ya, saya contohkan aja deh. Satu lagi ini adalah smooth ya. Kita coba ke edit mode, kita klik kanan. Di sini ada subdivide untuk menambahkan jumlah segmen. Number of cut-nya kita isikan mungkin 10. Nah, begini ya. Kemudian kita klik smooth di sini dan kita tarik ini ke kanan. Nah, maka dia akan membuat bagian pinggirnya itu menjadi halus, atau ke kiri untuk membuat bagian pinggirnya menjadi lebih menyudut lagi. Gitu. Untuk random tentu saja membuat bentuknya menjadi hancur, jadi random, menjadi acak. Oke. Itu saja teman-teman, dan sekarang kita akan masuk ke modeling meja seperti yang tadi ya. Tapi saran saya teman-teman, silakan berlatih dulu dengan menu-menu yang tadi sudah saya ajarkan sampai teman-teman mahir. Kalau sudah mahir, sudah terbiasa, baru teman-teman masuk ke bagian ini. Nah, untuk bagian ini kita hapus objek kotak ini, klik X, delete, dan saya akan membuat satu buah objek yaitu circle. Kemudian kita buka menu di bawah sini. Untuk vertexnya kita isikan saja 8, dan untuk radiusnya adalah 2 meter. Oke. Kemudian di sini ada fill type-nya nothing atau kosong ya. Kemudian kita pilih dengan ng on supaya dia ada fill-nya, ada mesh atau face-nya. Oke, kemudian kita masuk ke dalam edit mode, klik tab dan kita klik E untuk extrude ke atas. Silakan tarik sedikit ke atas seperti itu. Kemudian saya masuk lagi ke objek mode, klik tab dan kita geser ke atas. Kita klik Q untuk memunculkan move seperti ini, karena tadi sudah kita masukkan ke dalam quick favorite. Kalau teman-teman belum masukkan ke quick favorite, teman-teman bisa menggunakan shift dan spasi. Nah, di sini ada move, sama saja ya. Oke, saya akan membuat satu buah objek lagi yaitu cube, dan kita masuk ke edit mode, kita scale S kecil seperti ini. Kemudian kita gunakan view samping left, boleh juga front, sama saja ya. Kita akan geser ke atas, gunakan shift dan spasi ya, tadi untuk memindahkan ke move tool. Oke, seperti ini. Kemudian ini bagian atas ini kita geser ke atas ya. Kita gunakan Z, wireframe, klik A, klik B untuk border select. Kita seleksi ini, kita drag ini. Oke, kita tarik ke atas seperti ini. Iya. Nah, kalau sudah, kita kembali ke objek mode. Oke. Sekarang kita lihat dari atas, kita klik view top. Nah, dia berada di tengah ya. Kalau misalnya kita ingin pinggirkan, ya bisa saja, tapi saya ingin seperti ini. Kita masuk ke dalam edit mode dulu, klik tab, kemudian klik A, sampai dia berwarna oranye semua, klik A. Kemudian ini kita geser ke sini, sumbu Y atau sumbu X juga boleh. Kemudian kalau sudah, kita masuk ke objek mode, klik tab lagi. Maka pusatnya sekarang berada di sini, dan objeknya berada di sini. Nah, ini akan membuat kalau misalnya ini kita rotasi, maka pusat dari rotasinya berada di tengah meja. Nah, sekarang yang kita perlu lakukan adalah menduplikat. Kita gunakan Shift D, duplikat ya, Shift D, kemudian R untuk rotasi, dan 90 untuk 90 derajat. Kembali kita seleksi ini, dua-duanya ya, ini dan ini, Shift. Kemudian Shift D, kemudian R, kemudian mungkin kalau 90 ini, oh masih kurang ya. Saya isikan aja 180. Klik enter. Oke. Sekarang kalau kita klik Z dan kita pilih solid, nah kita sudah melihat di sini ada 4 buah kaki. Kita buat sekarang untuk alas yaitu objek plane, Shift A, kemudian mesh, kemudian plane. Kita masuk lagi ke dalam edit mode atau diisikan di sini size-nya misalnya ini 2 meter menjadi 5 meter misalnya. Nah, seperti itu ya, atau mungkin kalau kurang ya anggap saja ini 8 meter. Oke, kemudian kita akan membuat objek plane di atas ini. Caranya kita seleksi dulu objek ini, objek alas meja ini, atau kita beri nama dulu deh di sini ya, supaya mudah ya. Kita seleksi objek ini dan ini circle ini aktif ya. Di sini terlihat berwarna kuning.
Kita double klik di sini, kita beri nama ini meja. Kemudian plane yang ini adalah lantai. Oke. Kemudian yang lain saya rasa tidak perlulah ini karena kaki ya, kaki meja ini cube. Oke, kita seleksi yang objek meja ini, kemudian kita akan pindahkan kursornya ke sini. Caranya kita gunakan Shift dan S. Di sini kita pilih cursor to selected. Sehingga sekarang teman-teman perhatikan yang berwarna merah putih ini sudah berpindah ke sini. Awalnya dia berada di bawah. Sehingga sekarang kalau kita membuat objek baru, plane misalnya, maka objek plane itu akan muncul di sini. Ya, kita akan naikkan dia ke atas seperti itu. Nah, ini ukurannya 5 meter tadi ya, 8 meter ya kalau tidak salah ya. Kita akan kecilkan saja, gunakan tab, edit mode ya, scale seperti ini. Kemudian kita lihat dari view atas deh. Kita coba lihat dari view top apakah si objek ini sudah besar dari meja. Kita lihat dalam mode wireframe ini. Ya, dia sudah lebih besar dari meja. Jangan terlalu kecil juga seperti ini. Juga jangan terlalu besar. Jadi secukupnya saja karena ini kita akan membuat alas meja. Oke, kalau sudah, kita kembali klik solid ini, solid view atau klik Z solid. Kemudian masih dalam posisi edit mode, kita akan klik kanan dan kita pilih subdivide. Kita isikan ini subdivide-nya adalah mungkin 50 ya. Kalau terlalu banyak ya teman-teman, saran saya dicoba dulu mungkin 20 atau 30 begitu ya. Karena nanti kita akan melakukan proses simulasi kain. Kalau misalnya terlalu berat, maka teman-teman seharusnya lebih kecil dari 50. Oke, saya akan coba 50 saja ya. Kemudian kita akan masuk ke objek mode lagi, klik tab lagi, dan pastikan bahwa si objek plane ini, atau saya kasih nama kain ya, kita beri nama ini kain, dia berada di atas dari meja. Kemudian kita masuk ke dalam tab yang ada di sebelah kanan paling bawah, yaitu force kalau nggak salah ya, fisik ya, fisik. Kemudian di fisik ini kita berikan dia close kain, si kain plane ini kita berikan cloth. Kemudian di cloth ini ada preset yang kita bisa pilih. Kita bisa memilih di sini ada silk. Silk itu adalah tipe kain sutra ya. Itu kain yang halus dan tipis ya. Kita pilih silk ini. Seharusnya dia sudah teraplikasi parameternya. Coba kita lihat kalau rubber. Oh iya, parameternya berubah ya. Kita perhatikan dia parameternya berubah. Nah, setelah kita pastikan dia silk, satu hal lagi yang perlu kita nyalakan yaitu di dalam collation di sini kita nyalakan self collation. Ya, apa itu self collation? Self collation itu bertabrakan ya, bersentuhan. Jadi kalau misalnya self collation artinya si kain ini dia tidak akan bisa melampaui kainnya sendiri. Jadi kalau dia bertabrakan, dia tidak akan tembus begitu. Tapi kalau ini kita matikan, maka kalau dia bertabrakan dengan dirinya sendiri, maka dia akan tembus. Oke, kemudian berikutnya objek meja ini kita seleksi objek meja dan kita kembali berikan collision di sini, bukan cloth ya, collision. Collision itu adalah objek yang nanti akan bertabrakan dengan kain. Nah, cukup seperti itu. Berikutnya kita akan seleksi objek kain di sini, objek kain, dan kita akan case di sini ya, case. Kita klik bake di sini, klik bake, dan proses bake ini dia akan memakan waktu sedikit. Mungkin kalau spek hardware teman-teman agak low end atau komputernya kurang bagus ya, mungkin itu membutuhkan waktu yang agak lama. Tapi kalau komputernya agak bagus, terutama untuk RAM-nya atau memorinya besar, maka dia akan lebih cepat. Nah, dia akan menyimpan di dalam memori ini ada garis yang berwarna biru di sini, supaya nanti kalau kita play dia akan real time. Ya, sekarang kita coba play, maka ini perjalanannya sudah real time. Ya, di sini kita bisa lihat ada 24 fps. Sesuai dengan fps yang ada di dalam software Blender ini. Oke, sekarang ini kainnya seperti ini jatuh dan dia mengayun. Nah, kita pastikan bahwa si kain ini sekarang sudah diam, mungkin di frame sekitar ini ya, di bagian akhir ya. Kita klik kanan dan kita drag di sini. Di bagian akhir di sini, saat kain ini sudah tidak berayun lagi, kemudian kita masuk ke dalam tab modify di sini gambar kunci dan kita klik di dalam modifier cloth, kita klik apply. Sehingga sekarang kalau kita drag lagi di sini maka tidak ada lagi kain yang bergerak. Dan itu artinya kainnya sudah fix, sudah diam.
Nah, kalau kita lihat di sini bentuknya kotak-kotak, maka kita perlu menambahkan satu buah modifikasi yang tadi sudah saya masukkan di dalam quick favorite. Kita klik Q. Di sini ada yang namanya subdivision surface. Nah, subdivision surface ini akan membuat objek menjadi lebih halus, tapi teman-teman perhatikan di sini masih ada kotak-kotak. Kita bisa klik kanan dan kita pilih Shade Smooth. Maka sekarang sudah menjadi halus. Nah, kalau misalnya teman-teman ini terlalu berat di komputer teman-teman, maka silakan dimatikan gambar monitor yang ada di sini supaya kembali menjadi seperti sebelum diberi subdivision. Hanya saja memang pada waktu di render nanti, kita klik gambar kamera di sini ya. Nah, pada waktu di render nanti dia tetap akan halus. Jadi kalau kita klik render image, maka nanti dia seharusnya masih halus seperti ini ya. Cuman memang di viewport tidak halus. Tapi karena komputer saya mampu, maka saya tetap menyalakan gambar monitor yang ada di subdivision surface. Oke, bagian pertama sudah selesai. Ini kita sudah bisa membuat meja dan juga ada kainnya. Kita coba ganti shadingnya deh ya. Di sini ada shading yang ketiga. Yang pertama adalah wireframe, yang kedua adalah solid, dan yang ketiga adalah look developer. Nah, dengan menggunakan look dev ini, kita bisa mengganti shading yang ada di sini. Klik shading. Di sini kita bisa mengganti menjadi mungkin sebentar ya, tetap solid saja deh ya, tetap solid. Tapi shadingnya kita ganti. Di sini ada flat, ada studio, dan ada matte cap. Nah, teman-teman bisa mencari mana yang teman-teman suka ya. Di sini coba saya ganti studio, tapi kita klik gambar bola di sini, dan di sini ada pilihan yang lain seperti ini untuk mengganti moodnya ya, mungkin ada yang agak kehijau-hijauan, agak kemerah-merahan seperti ini. Dan juga kita bisa menyalakan di dalam shading di sini. Di sini kita bisa menyalakan untuk shadow seperti itu ya. Shadownya kita bisa buat lebih gelap atau terang di sini. Kemudian kita juga bisa menyalakan di sini ada cavity. Cavity itu seperti ambient occlusion ya, bagian pinggirnya dia akan terlihat lebih gelap, lebih ya gelap ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini objek ini ya, objek ini kalau saya turunkan lagi sedikit sampai dia tembus ke bawah sini. Oke, nah teman-teman akan melihat di sini bagian sini dia akan lebih gelap. Tapi kalau misalnya cavity-nya saya matikan, nah dia terlihat lebih kita nggak tahu ya ini sudah tembus atau belum. Tapi kalau cavity-nya kita nyalakan, dan di sini juga ada pengaturannya ya, value-nya ini kita bisa turunkan untuk menambahkan tingkat kegelapan. Nah, seperti itu ya. Sehingga ini kita bisa melihat ini sudah lebih bagus daripada yang sebelumnya secara tampilan. Dan juga kita bisa matikan di dalam overlay ya. Di overlay di sini kita bisa matikan grid untuk membuat supaya objek ini tidak ya lebih bagus lah ya. Atau juga ini biarkan saja gridnya, tapi nanti teman-teman bisa mengklik di sini ada overlay yang ada di sini supaya mematikan semua bagian yang tidak diperlukan. Jadi seperti objek lampu, kalau kita perhatikan di sini ada lampu, ada kamera, ada grid, ada 3D cursor. Tapi kalau kita klik overlay di sini, maka semuanya akan hilang. Nah, itu kalau misalnya teman-teman ingin melihat lebih bagus. Dan untuk merender, kalau kita klik render di sini, render image, maka hasilnya masih ya belum seperti yang kita lihat di dalam viewport ya. Tapi kalau kita ingin melihat seperti render yang ada di viewport, maka kita gunakan di dalam view. Di sini ada render viewport render. Nah, ini hasilnya seperti ini ya, sesuai dengan viewport. Termasuk juga nanti untuk animasi, kita juga bisa merender animasi dengan menggunakan shading seperti ini. Nah, asalkan nanti kita simpan dulu di dalam output di sini ya, kita simpan di mana tempat kita menyimpan hasil rendernya, dan kita klik di sini ada viewport render animation. Oke. Jangan lupa ini di save, disimpan di folder teman-teman, di mana di dokumen mungkin atau di drive tertentu begitu ya. Kemudian diberi nama, misalnya ini latihan 1. Klik save Blender file. Oke. Sehingga nanti teman-teman kalau misalnya ingin membuka lagi, silakan klik file, open, dan cari file yang tadi di mana menyimpannya, dan klik lagi latihan 1, klik open Blender file, maka dia akan muncul dan kita bisa melanjutkannya lagi. Nah, satu hal lagi, saya akan menata posisi kamera. Jadi saya nyalakan lagi overlay di sini. Kita klik gambar icon kamera di sini.
Dan teman-teman perhatikan ini masih belum sesuai dengan keinginan kita ya, masih ada bagian yang belum terlihat. Saya akan seleksi kamera ini dan kita bisa gunakan G untuk grab, naik dan turun seperti itu. Nah, ada bagian yang tadi saya tambahkan di dalam quick menu, yaitu di sini ada namanya walk navigation. Sehingga sekarang kalau kita klik Q dan kita pilih walk navigation, maka kita bisa mengarahkan sudut kamera ini ke atas maupun ke bawah, maju maupun mundur menggunakan shortcut W, S ya. Teman-teman yang biasa menggunakan main game ya dengan menggunakan PC, maka shortcutnya sudah pasti hafal. Jadi ini kita bisa mengatur posisi kamera dengan mudah. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah, jangan lupa di save lagi dan kita bisa render di sini, render view. Ya, seperti ini, dan teman-teman bisa menyimpan hasil rendernya sementara ini. Diklik di image, kemudian image di sini save as, dan teman-teman file formatnya adalah JPG, simpan di mana begitu ya, kasih nama ini adalah hasil render latihan 1. Klik save as image, maka file ini sudah tersimpan dalam format JPG. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman ya di video kedua ini, sudah terlalu panjang ini. Kalau teman-teman suka, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe YouTube channel saya untuk mendapatkan tutorial lanjutannya lagi. Jadi ini nanti masih akan ada lagi lanjutan dari tutorial Blender dasar ini, dan teman-teman ya jangan lupa klik subscribe juga, nyalakan tanda lonceng sehingga kalau saya upload tutorial yang baru teman-teman akan langsung dapat notifikasi. Sampai bertemu di tutorial saya yang lain.